Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita tidak henti-hentinya panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di subbab tentang zuhud dan wara'. Ini masuk hadis yang terakhir pada subbab ini, zuhud dan wara'. Hadis yang ke-11 pada subbab ini. Kita langsung saja Bapak Ibu rahimakumullah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. As-samtu hikmatun, diam itu adalah bijaksana. Wa qalilun fa'iluhu, akan tetapi sedikit yang melakukannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Singkat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diam itu hikmatun, merupakan kebijaksanaan, wa qalilun fa'iluhu, akan tetapi yang mengerjakan itu atau yang memilih diam itu sedikit. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalau memang tidak ada perlunya ucapan-ucapan yang kita lontarkan tidak ada manfaatnya atau malah merupakan kemaksiatan, alangkah lebih baiknya dia menang, katanya. Kenapa? Hikmatun, merupakan kebijaksanaan. Jadi memang hukum asal dari diam itu merupakan kebijaksanaan dan baik. Walaupun nanti ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk ngomong, ya. Jadi kaidah asalnya diam itu baik, bijaksana, bagus. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita bahkan untuk ngomong, untuk bicara. Berkaitan dengan diam ini merupakan suatu kebaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya memang ditopang oleh hadis-hadis Rasulullah yang lain. Misalkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis yang masyhur sekali, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan kebaikan. Kalau tidak bisa, diam. Itu. Jadi memang
kalau kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, silahkan, dan itu bagus. Kalau tidak bisa, alangkah lebih baiknya diam. Itulah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kalimat yang keluar dari lisan kita adalah fitnah misalkan, sebaiknya diam. Kalau kalimat yang keluar dari mulut kita adalah menjelekkan orang lain, ghibah kepada orang lain, sebaiknya diam. Kalau misalkan kalimat yang keluar dari lisan kita adalah merendahkan orang lain atau kemudian menggunjing orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali, sebaiknya diam. Atau misalkan kita melontarkan sesuatu tanpa ilmu, sebaiknya juga diam. Dan ini memang termasuk problem kita Bapak Ibu rahimakumullah, berkomentar menyampaikan sesuatu padahal belum tahu akan kebenarannya, belum di cross check beritanya, belum dilihat kebenaran infonya, kemudian disampaikan baik melalui tulisan ataupun lisan. Jadi tulisan itu statusnya sama dengan lisan. Makanya kata para ulama itu al-qaulu yanzilu al-kitabatu tanzilu manzilal qauli. Tulisan itu kedudukannya sama dengan lisan. Itu. Kalau tulisan kita mengandung kebaikan, insyaallah dicatat kebaikan. Kalau tulisannya mengandung fitnah, ujaran kebencian dan seterusnya, itu juga akan dicatat kemaksiatan dan dosa tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya yang bisa menilai Bapak Ibu rahimakumullah, apakah lisan kita lebih banyak digunakan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan atau malah sebaliknya digunakan untuk memfitnah orang, membuli orang, menggibah orang, menyampaikan tanpa ilmu dan seterusnya. Kalau itu yang biasa kita lontarkan, sebaiknya diam. Dan urusan lisan ini memang urusan yang berbahaya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi lisan ini bisa memecah belah. Benar atau tidak ya? Bisa. Jadi lisan ini sangat bisa untuk memecah belah suami dan istri, memecah belah kaum muslimin, memecah belah dua orang yang bersahabat dan seterusnya, gara-gara lisan. Makanya disebutkan dalam sebuah maqalah itu, salamatul insan min hifdzil lisan. Salah satu cara agar orang itu selamat adalah dia harus menjaga lisan, min hifdzil lisan, dijaga lisannya. Dijaga bukan berarti kemudian dikunci atau dipakai perban, tidak. Artinya mulutnya tidak melontarkan kecuali kalimat-kalimat kebaikan atau kalimat-kalimat yang tidak memunculkan kesalahpahaman. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya kata Rasulullah SAW, orang yang mampu menjaga sesuatu di antara jenggot dan kumisnya, apa itu? Mulut. Kata Rasulullah, man yatman ma baina lihyaihi, barang siapa yang mampu menjaga organ atau sesuatu yang ada di antara kumis dan jenggotnya, kalau yang ada punya kumisnya, yaitu mulut. Wa ma baina rijlaihi, dan orang yang bisa menjaga sesuatu yang ada di antara dua pahanya. Apa itu berarti? Mohon maaf, kemaluan, farji. Apa jaminan Rasulullah SAW? Admin lahu jannah, tak jamin surganya, kata Rasulullah SAW. Artinya orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, katakanlah seperti itu, atau menjaga kehormatannya,
ternyata Rasulullah menjamin kepada orang yang seperti itu dijamin surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya menjaga lisan, termasuk tadi juga menjaga kemaluan atau menjaga kehormatan sehingga dijamin surganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kami sampaikan di awal bahwa hukum asal dari diam itu adalah baik, bagus. Kalau sekiranya kalimat yang terlontar adalah keburukan. Tetapi ada beberapa kondisi-kondisi yang diperbolehkan kita untuk ngomong atau bahkan diwajibkan untuk bicara, untuk ngomong. Salah satunya adalah ketika menyampaikan ilmu. Jadi justru kalau menyembunyikan ilmu itu adalah dosa besar. Jika misalkan kita diminta untuk mengajar, kita ada waktu untuk mengajar dan kita sempat untuk mengajar dan kita bisa mengajar materi itu atau bisa menyampaikan ilmu itu, ternyata kita tolak mentah-mentah permintaan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Orang yang seperti ini akan ditutup mulutnya nanti dengan api neraka nanti di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya persoalan ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka orang seperti ini akan ditutup nanti mulutnya di hari kiamat dengan api neraka. Jadi naudzubillah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ngomong tentunya ketika yang keluar itu adalah kebaikan, tentunya dinilai kebaikan. Salah satunya tadi adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat-nasihat, termasuk juga mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu rahimakumullah, surah An-Nisa surah ke-4 ayat 114, kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Al-ayah. Tidaklah dicatat kebaikan bisikan-bisikan seseorang kecuali bisikan-bisikan itu mengandung apa? Pertama, shadaqatin. Mengandung bisikan itu mengandung ajakan agar orang lain bersedekah. Bahkan monggo Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada pembangunan masjid, monggo bersedekah, bagus. Au ma'rufin, atau mengajak kebaikan. Monggo Bapak Ibu rahimakumullah, besok katakanlah tanggal 15 Hijriah dianjurkan untuk berpuasa sunnah, silakan gitu. Au islahim bainan nas, atau ucapan yang bertujuan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, bagus itu. Jadi mohon maaf, katakanlah ada dua kelompok yang bertengkar atau dua orang yang berselisih, kemudian kita memediasi orang ini, mengislah gitu ya bahasa Arabnya, mengislah atau menjadi mediasi agar dua orang ini bisa kembali berdamai. Itu merupakan contoh perkataan yang insya Allah akan dinilai sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting juga, ini menjadi mediator di antara dua orang yang berselisih atau bertengkar. Penting ini, penting. Makanya ini berkaitan dengan orang yang berselisih ya Bapak Ibu ya. Sedikit melebar bahasan kita. Jadi memang perintah Al-Quran itu ketika ada dua kelompok atau dua orang yang berselisih itu harus didamaikan, diislah.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat surah ke-40 berapa? 49 ayat ke-9. Kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma al-ayat. Ketika ada dua kelompok umat Islam kaum mukminin yang mereka berselisih, bertengkar, fa aslihu bainahuma, damaikan mereka. Damaikan mereka. Itu perintah Al-Qur'anul Karim, karena emang lumrahnya kalau ada dua orang yang berselisih itu gengsi-gengsian kan gitu ya. Tidak mau berdamai, tidak mau bertegur sapa kalau tidak ditengahi oleh orang ketiga gitu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah beberapa contoh-contoh bahwa tidak selamanya berkata atau menyampaikan atau berbicara itu dinilai jelek, bahkan akan dinilai kebaikan ketika yang terkandung dalam pembicaraan itu adalah mengandung unsur-unsur kebaikan, mengajak orang lain untuk beribadah, untuk bersedekah, termasuk memediasi orang lain agar berdamai, termasuk juga dalam upaya menyampaikan ilmu. Termasuk kita harus ngomong untuk mencegah kemungkaran. Penting juga ini, penting. Bahkan kalau kita diam ketika melihat kemungkaran, itu dinilai buruk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita juga akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, atuhlakul qaryatu wa fiha as-salihun. Ya Rasulullah, apakah suatu desa itu akan diazab oleh Allah ketika di dalamnya ada orang-orang soleh? Rasulullah menjawab, iya. Bita'awunuhum wa sukutim fi ma'siyatillah. Ketika mereka diam melihat kemungkaran itu merajalela. Jadi dia soleh, salat, zakat dan seterusnya, tetapi mohon maaf, seolah-olah membiarkan terjadinya kemaksiatan di lingkungan dia, tidak ada upaya untuk mencegahnya. Dan itu sekalipun secara personal dia orang yang soleh, tetapi ketika turun azab Allah, orang soleh ini juga akan kena, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini penting juga Bapak Ibu rahimakumullah, berkomentar ketika terjadi kemungkaran, berkomentar menyampaikan ketidaksetujuan. Boleh itu, bukan hanya boleh, harus malah. Gitu ya. Makanya kita sering mendengar qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran itu sekalipun terasa pahit, walaupun dilecehkan, walaupun mungkin komunitasnya mohon maaf jelek semua, tapi kita tetap harus menyampaikan bahwa itu salah, misalkan itu keliru, itu bentuk kemungkaran, itu bentuk kemaksiatan. Itu bahkan kalau kata Umar bin Khattab itu, sampaikanlah kebenaran sekalipun kebenaran itu akan membunuhmu. Udah sekali ini. Sampaikan kebenaran sekalipun kebenaran akan membunuh. Sekian berapa banyak orang yang mungkin terkucilkan, bahkan terbunuh sekalipun ketika mereka menyampaikan kebenaran. Ya, itu wajar itu. Jadi ini ya Bapak Ibu rahimakumullah beberapa contoh-contoh diperbolehkan kita untuk berbicara, berkomentar, atau bahkan harus ketika berkaitan dengan memberantas atau mencegah kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis berkaitan dengan diam. Tadi kami sampaikan hukum asalnya adalah baik, tetapi ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan kita atau mengharuskan kita untuk bicara, untuk ngomong. Kenapa kita diminta untuk diam kalau memang tidak ada perlunya?
Karena disebutkan dalam sebuah maqalah, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicara, banyak kesalahannya. Jadi kalau saya ngomong 30 menit di sini, kalau disetel kembali, setel ulang, banyak kesalahannya itu. Banyak sekali. Ya namanya orang ngomong mesti ada kesalahannya. Kalau tidak ingin salah ngomong, diam gitu ya. Benar atau dia? Benar. Sama kayak orang menghafal. Orang yang lupa itu adalah orang yang pernah menghafal. Jadi orang yang lupa hafalan Quran itu adalah orang yang pernah menghafal Al-Quran. Kalau orang yang gak pernah menghafal Quran, ya gak pernah lupa lah, ya gak pernah menghafal kok gitu ya. Ya sama. Orang yang sering ngomong tentunya akan juga banyak kesalahannya. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, hadis terakhir berkaitan dengan subbab zuhud dan wara. Sebelum kita lanjut, hadis yang berikutnya tentang menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Jadi hadis-hadis berikutnya ini hadis tentang meninggalkan atau menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Kita sedikit mengulang kembali apa itu zuhud, apa itu wara. Kemarin kita sampaikan bahwa zuhud adalah mengosongkan hati dari hiruk pikuk dunia. Jadi hati kita itu menjauh atau tidak ada keberminatan hati, kekosongan hati dalam urusan dunia. Itu zuhud namanya. Zuhud ini bisa dimiliki oleh orang kaya termasuk orang miskin sekalipun. Yang penting hatinya tidak terpatri dengan urusan dunia. Ada sebetulnya beberapa indikator Bapak Ibu rahimakumullah untuk mengukur seberapa sih tingkat kezuhudan kita gitu ya, sehingga kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin kita sempat membahas bahwa zuhud itu salah satu amalan yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator zuhud itu adalah satu, ringan ketika dia bersedekah. Benar atau tidak? Benar nih. Sedekah itu berat ya Bapak Ibu rahimakumullah, berat itu. Sedekah, berinfak, berwakaf, bahkan zakat sekalipun berat. Kalau infak sedekah kan sunnah ya Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau zakat wajib. Tetapi zakat sekalipun itu berat, apalagi hartanya banyak. Dia hitung harta saya 10 miliar. Kalau zakat 2,5% berarti berapa? 200 berapa ya? 250 juta. Wah, kok banyak ya zakat saya gitu ya. Jadi seolah-olah berat gitu ya. Itu zakat aja berat, apalagi sedekah, infak, wakaf dan seterusnya. Jadi ini orang yang ringan ketika dia berinfak atau bersedekah atau bahkan berwakaf, itu salah satu tanda orang dia memiliki sikap zuhud, tidak terlalu terpatri hatinya, tidak terlalu cinta hatinya kepada urusan dunia. Kemudian itu pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, indikator zuhud yang mungkin bisa kita munculkan juga, tidak bersedih ketika kehilangan dunia. Hilang misalkan ketipu orang atau kena musibah apa, sampai kemudian gulung tikar perusahaannya, katakanlah seperti itu, tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena kita tetap dia meyakini semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga orang zuhud itu termasuk orang warok juga tentunya, indikatornya adalah dia memilih pekerjaan yang jelas-jelas halal. Itu. Jadi kalau orang yang sudah tidak memiliki zuhud sama sekali itu, dia gak mikir ini pekerjaan halal atau tidak. Yang penting untung, yang penting hasil udah dijalani. Itu tanda-tanda orang yang gak zuhud itu. Kalau orang zuhud tentunya dia akan benar-benar memperhatikan apakah pekerjaan ini halal atau tidak. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu rahimakumullah muncul slogan gitu ya. Yang haram aja susah apalagi yang halal katanya. Wih. Yang haram aja susah apalagi yang halal. Bener itu. Jadi koruptor susah atau tidak ya? Susah. Sekolah dulu ya. Ikut CPNS dulu baru dia jadi koruptor gitu ya. Bener atau tidak? Bener nih. Sekolah juga sampai S3 gitu ya. Daftar CPNS koruptor. Itu berat ternyata jadi koruptor ya prosesnya itu. Nah itu, yang haram aja susah apalagi yang halal itu. Tapi itu tentunya tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu rahimakumullah. Bagi kita justru yang halal mudah, yang haram sulit. Tadi contohnya menjadi koruptor susah prosesnya. Kalau pekerjaan yang halal banyak ya berdagang gitu ya dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit beberapa indikator zuhud yang semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang zuhud itu, tidak terlalu terpatri hati kita dengan urusan dunia, tetapi tentunya tujuannya adalah urusan akhirat, bangga ketika prestasi ibadahnya meningkat. Itu penting itu. Ya mungkin Bapak Ibu di sini yang tua-tua, mungkin yang 50 ke atas, 60 ke atas ini kan mungkin sudah sedikit terkurangi kecintanya kepada dunia, benar atau tidak ya? Iya. Ya, kenapa? Bisa kita lihat ya ibadahnya rajin, tahajudnya rajin dan seterusnya. Itu contoh-contoh juga itu. Tetapi yang muda-muda ini yang kayak saya ini, Mas Ridwan ini gitu ya. Atau mungkin Ustaz Amin dan seterusnya. Itu susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Susah. Itu. Yang muda-muda. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah beberapa penjelasan tentang zuhud dan wara', hadis-hadisnya sudah kita sampaikan. Kemudian sedikit kita masuk sedikit saja ke subbab berikutnya tentang at-tarhib. Menjauhi akhlak tercela. Jadi kita akan belajar hadis-hadis berkaitan dengan akhlak tercela yang tentunya sama-sama kita tinggalkan dan jauhi. Hadis pertama Bapak Ibu rahimakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hattab. Berhati-hatilah kalian dengan hasad, iri, dengki, karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini hadis yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan akhlak tercela, yaitu hasad, iri, dengki. Apa hasad itu? Definisinya gitu ya. Disebutkan di sini kata Syekh Al-Utsaimin, hasad itu adalah tamanna zawala ni'matillahi an ghairika.
Hasad itu adalah kamu mengharapkan nikmat Allah yang menimpa orang lain segera hilang, segera sirna. Itu hasad itu. Ini kita ini, akhlak kita ini. Maksudnya saya ya. Ya naudzubillah tentunya. Itu ini kita ini. Jadi justru mengharapkan kebahagiaan yang didapat oleh orang lain, kenikmatan yang diperoleh orang lain segera hilang, segera sirna, dan dia akan tertawa lepas ketika melihat orang lain mengalami kegagalan, musibah dan seterusnya. Itu hasad. Kalau kita punya sifat yang seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan sebanyak apapun yang kita lakukan habis. Sebagaimana api akan mudah menghabiskan kayu bakar. Na'udzubillah ini. Na'udzubillah. Hasad. Jadi ini akhlak yang sangat layak untuk dijauhi ya Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya sering kami sampaikan, ada orang kena serangan jantung ketika melihat tetangganya beli mobil baru. Benar tahu tidak itu? Ada gitu ya. Ada kemudian orang yang stres karena melihat koleganya naik pangkat. Wih, kapan ya saya naik pangkat juga gitu ya. Itu hasad itu. Dan seolah-olah yang dia menginginkan agar koleganya justru berada di bawah dia. Itu hasad itu. Nah, ini hasad. Jadi memang Bapak Ibu rahimakumullah, perlu mungkin kami sampaikan, hasad tentunya hukum asalnya adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada beberapa kondisi di mana kita boleh untuk hasad atau ghibthah ya bahasanya itu dalam urusan amal soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain, Rasulullah menyampaikan, la hasada illa fitnain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada dua perkara, kata Rasulullah. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Boleh hasad ketika melihat seseorang yang Allah karuniakan dia harta, kemudian orang ini menyalurkan hartanya dengan cara yang hak, cara yang benar. Boleh. Misalkan kita punya teman, punya kolega, dia punya kelebihan harta. Ternyata harta yang dia punya, dia miliki, dia gunakan untuk bangun masjid, gunakan untuk mendirikan yatim piatu, menyantuni anak-anak yatim. Kemudian kita berkata, ya Allah, seandainya saya seperti itu ya, gitu ya, itu boleh. Bahkan dianjurkan sebagai pemicu bagi kita untuk sama-sama berlomba dalam amal-amal kebaikan, memperbanyak sedekah, zakat, infak dan seterusnya. Mulai itu. Bahkan dianjurkan. Makanya kita sering mendengar fastabiqul khairat, kata Allah, walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Surah apa itu? Al-Baqarah 148 dan surah Al-Maidah ayat 48. Di ujung ayatnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam urusan kebaikan, berlomba urusan bersedekah, berlomba baca Al-Quran, berlomba memperbanyak katakanlah puasa, berlomba kok teman saya bisa puasa Senin Kamis ya, kapan saya bisa? Bagus lah. Kok teman saya tahajudnya jam 3 ya, kapan saya jam 3 kurang gitu ya. Seperti itulah. Itu namanya iri dalam arti positif yang bisa memotivasi kita untuk juga melakukan kebaikan yang sama, bahkan melebihi gitu ya. Itu. Atau yang kedua kata Rasulullah SAW, wa rajulun atahu Allahul hikmah fayaqdi biha wa yu'allimha. Ini udah Isa kali. Oh ini udah.
Atau boleh iri gitu ya, ketika melihat seseorang yang Allah berikan ilmu, kemudian orang ini mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Gitu. Kapan ya saya bisa seperti Ustadzah Fali misalkan, dia punya ilmu kemudian mengajar Al-Qur'an dan mengamalkan ilmunya, itu boleh. Boleh itu. Bahkan harus. Dia ingin juga seperti apa tadi? Ustadzah Fali, sama-sama bisa mengajar Al-Qur'an dan bisa mendapatkan pundi-pundi pahala amal-amal kebaikan dengan sama-sama mengajar Al-Qur'an. Boleh seperti itu. Bukan hanya boleh, malah sangat-sangat dianjurkan. Nah itu. Jadi pada intinya boleh kita bersikap ghibthah atau iri dalam arti positif kepada orang lain ketika mereka melakukan amal-amal soleh, sehingga dapat memicu kita untuk menyamai kebaikan dia atau bahkan melebihi kebaikan yang dia lakukan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.